Sebentar, latar belakang ya. Saya lihat dulu. Oke, sebelumnya jurnal yang kamu angkat jurnal kuantitatif apa kualitatif? Hah? Kuantitatif. Oke. Kalau kuantitatif, nah, apa yang melatar belakangi bahwa dalam jurnal ini ada permasalahan yang perlu diteliti? Tuntutan? Boleh diulang? Sangat kompleks ya. Terus masalah yang ditemukan di perusahaan itu terhadap kesesuaian terhadap judul terhadap variabel apa? Yaitu variabel yang diangkat knowledge based human resource management, logistic capability, and organizational performance in small finish logistic service providers. Nah, permasalahan yang ada di dalam jurnal itu sesuai dengan variabel apa? Yaitu knowledge based human resource management, lalu logistic capability and organization, performance in small finish logistics service providers. Nah, kalau enggak coba lihat rumusan masalah. Ini apa? Kerangka pemikiran yang tadi. Oke, ya. Yang gambar kerangka pemikiran. Oke. Judulnya coba diperhatikan apa tuh? Knowledge base kan? Human resource management, logistic capability, and organization performance. Nah, pertanyaannya kenapa ada variabel yang tidak sesuai dengan judulnya?
Nah, judulnya knowledge based human resource, tapi variabel yang diangkat human resource recruiting. Nah, ini kan dua hal berbeda. Seharusnya kalau dalam jurnal antara kerangka pemikiran dengan judul kan harusnya selaras. Kenapa nggak selaras? Yang kedua, human resource training and development. Nah, di sini nggak ada judul tentang human resource training and development. Yang ada knowledge based human resource management, logistic capability, dan organizational performance in small finish logistic. Nah, lalu tiba-tiba ada variable human resource management motivation. Nah, judulnya nggak ada. Tiba-tiba, nah, Y-nya itu langsung kepada organization performance. Nah, pertanyaannya, kenapa dalam judul ini tidak menjelaskan mana variabel bebasnya, mana sebagai variabel interventingnya? Nah, seharusnya kan di depan ada keterangan, misalnya pengaruh atau hubungan, yang mana variabel bebasnya, yang mana mediasinya. Nah, lalu coba disesuaikan dengan rumusan masalah, coba lihat. Oke, nah rumusan masalahnya, nah ini nggak sesuai dengan kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikirannya kan tadi menjelaskan human resource recruiting. Nah, kenapa tiba-tiba muncul rumusan masalah berbasis kepada manajemen sumber daya manusia yang berbasis kepada ilmu pengetahuan? Nah, berbasis pada pengetahuan. Nah, padahal tidak dibahas tuh dalam kerangka pemikiran. Seharusnya kan kalau dalam jurnal antara kerangka pemikiran dengan rumusan masalah juga harus sesuai. Nah, yang selanjutnya rumusan masalahnya juga ini masih belum jelas. Jelasnya apakah rumusan masalah ini bersifat kuantitatif atau kualitatif? Sebab kan kalau kuantitatif cirinya kan misalnya apakah terdapat pengaruh? Tapi ini bagaimana? Nah, kalau bagaimana kan itu biasanya untuk penelitian kualitatif. Nah, coba dijelasin. Nah, coba buka lagi rumusan kerangka pemikiran, coba. Nah, yang gambarnya. Nah, pertanyaannya, kenapa dalam kerangka pemikiran di sini kan ada variabel mediasi. Nah, berarti ada pengaruh secara langsung juga. Mana yang menjelaskan pengaruh secara langsung? Nah, ini tidak ada. Atau hubungan secara langsung. Terus coba buka mengenai indikator, coba. Oke, dah. Nah, yang jadi permasalahan kenapa di situ kan dimensi ya, rekrutmen. Nah, kenapa dalam kerangka pemikiran
itu malah menjadi variabel. Nah, ini kan hal yang berbeda tuh. Dimensinya menjelaskan, tadi gambar kerangka pemikiran menjelaskan human resource management rekrutmen, tapi dalam operasional variabel, rekrutmen itu kenapa bisa menjadi dimensi? Apa dasar alasannya? Nah, lalu di sini kan ada dimensi dari kemampuan logistik. Dijelaskan kemampuan logistik mencerminkan kapasitas perusahaan untuk memberikan layanan logistik secara efisien dan responsif. Dimensi ini berfokus sebagai mediator. Nah, kemampuan logistik mediator. Nah, kita lihat kerangka pemikiran sama gak? Nah, dimensi kemampuan. Oke ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana menemukan ini bisa menjadi dimensi dan indikator? Terus juga yang tadi yang saya tanyakan dalam kerangka pemikiran, human resource management kan recruiting sebagai variabel. Kenapa dalam operasional variabel atau kajian dimensi malah menjadi dimensi nih? Nah, yang mana yang benar? Antara isi jurnal, judul, dengan isi jurnalnya nggak sesuai nih. Oke, silakan, ada 3 pertanyaan. Nah, ini juga bingung nih. Nah, human resource motivation. Motivation kan kalau gambar kerangka pemikiran kan sebagai variabel. Tapi kenapa dalam operasional variabel ini masuk ke menjadi dimensi dalam variabel manajemen sumber daya manusia berbasis pengetahuan. Nah, pelatihan dan pengembangan itu menjadi dimensi. Kalau kerangka pemikiran jadi variabel. Nah, kenapa? Kalau masuk variabel independen, berarti judulnya nggak sesuai dong. Judulnya kan di sini knowledge based human resource management. Ya berarti manajemen sumber daya manusia yang berbasis kepada pengetahuan. Nah, berarti apa yang mau diganti? Judul apa isinya? Sebab antara kerangka pemikiran dengan operasional variabel nggak sesuai dengan judul dalam jurnal. Nah, coba perhatikan tuh. Nah, ibaratnya nih,
saya pergi ke restoran. Nah, saya kasih contoh, misalnya saya pergi restoran, saya mesen nasi goreng, dikasih mie goreng. Nah, pasti saya protes. Kok kenapa saya minta menunya mie goreng, nah tapi dikasih nasi goreng? Ya pasti saya protes. Begitu juga sama nih jurnalnya. Antara judul dengan isinya ini berbeda jauh. Nah, seperti tadi saya contoh, misalnya mesen nasi goreng dikasih mie goreng. Lalu berbeda jauh juga, variabel tiba-tiba operasional variabel jadi dimensi. Nah, variabelnya berubah lagi, ternyata itu variabel knowledge based human resource management. Nah, kenapa nggak ada kesesuaian? Biasanya kan kalau jurnal kan ada selalu harus ada kesesuaian antara isi dengan kerangka pemikiran, dengan hipotesis, dan juga dengan operasional variabel. Nah, terus coba yang terakhir yang saya tanyakan. Nah, dalam proses pengambilan sampel, kenapa dalam jurnal ini tidak dijelaskan? Ketika ngambil sampel kan harusnya dijelaskan dulu. Ada populasinya berapa banyak. Nah, ini kan udah dikatakan 93 perusahaan. Nah, 93 perusahaan kan tadi saya udah baca diambil dari karyawan. Nah, dari 93 karyawan berapa populasinya? Nah, populasi karyawannya. Nah, ini nggak dijelasin. Nah, terus juga tiba-tiba langsung tingkat respon sebesar 33,8. Nah, padahal tidak dijelasin dulu berapa sih banyaknya sampelnya dari populasi. Nah, sehingga tahu sampelnya. Nah, serta di sini nggak dijelasin 33,8% ini di dalam jurnal didapat dari mana gitu. Nah, seharusnya kan 33,8% kan harus ada penjelasan didapat dari mana, sehingga ini bisa menjelaskan berapa banyaknya sampel yang diambil. Nah, metodenya nggak ada. Nah, kenapa nih? Coba dijelasin. Nah, terus juga nih saya baca karakteristik sampel juga nggak sesuai. Nah, coba baca sampelnya di sini dinyatakan jumlah karyawan kan ya. Tapi di bawah karakteristik sampel saya baca diambil CEO. Nah, yang mana yang benar? Karyawan atau CEO? Nah, antara karakteristik dengan sampelnya juga nggak sesuai nih. Apa alasannya?
Nah, terus juga yang jadi bingung lagi nih, analisis pembahasan dan temuan data. Coba baca. Peran rekrutmen berbasis pengetahuan. Nah, di sini lagi-lagi terjadi ketidaksesuaian. Rekrutmen berbasis pengetahuan. Nah, ini dikatakan sebagai variabel. Lagi-lagi tapi di dalam operasional variabel itu jadi dimensi, masuk ke knowledge based human resource. Nah, berarti ada ketidaksesuaian antara hasil analisis data yang diolah terhadap penentuan variabel, terhadap penentuan operasional variabel dengan judulnya. Nah, kenapa bisa terjadi? Nah, tolong diberikan penjelasan. Iya, pasti dari respon 33 kan ini pasti dihitung dong. Nah, kenapa dikatakan valid dan tidak valid? Nah, pasti dalam penentuan sampel pasti ada pengujiannya. Apa? Misalnya menggunakan standar error. Nah, 5 sampai dengan 10%. Dengan nanti metodenya misalnya salah satu bisa Slovin dengan jumlah populasi misalnya sebanyak 1.200. Nah, ini kan nggak ada keterangan. Terus tiba-tiba juga keterangannya berbeda-beda. Coba dibaca di atas itu karyawan. Tapi di bawahnya karakteristiknya itu tiba-tiba dijelaskan CEO. Nah, kan nggak nyambung gitu. Nah, ibaratnya kamu janji misalnya. Janji jam 9, tiba-tiba datang jam 3. Nah, teman kamu kira-kira kesel gak? Kok gimana sih antara di WA dengan kenyataan beda gitu. Nah, kenapa? Misalnya janji jam 9 di WA, tapi datangnya jam 3 sore. Nah, pasti teman kan bisa tanya, kenapa sih gak sesuai gini? Di WA janjinya jam 9 pagi, kenapa nongolnya jam 3 sore? Nah, kenapa gak sesuai gitu? Pasti kan teman nanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu juga dalam penelitian misalnya, kenapa tuh? Yang satu bicara karyawan, yang satu bicara CEO. Nah, karakteristik sampelnya beda dong. Antara karyawan dengan pimpinan. Nah, terus juga yang jadi bingung nih saya, di situ kan ada purposive sampel ya. Nah, kenapa nggak ada penjelasan lebih lanjut purposive sampel? Purposive sampel kan artinya pengambilan sampel yang terlebih dahulu diketahui dulu populasinya, di mana peneliti atau dalam jurnal itu menjelaskan apa yang menjadi karakteristik dalam hal penentuan sampel. Misalnya yang jadi karakteristik, karyawan. Berapa lama karyawan itu bekerja dalam perusahaan mikro? Nah, lalu yang selanjutnya, apakah semua karyawan di perusahaan mikro itu? Ataukah hanya khusus untuk penjualan atau salesman aja? Nah, itu nggak dijelasin. Nah, kenapa?
Nah, coba kalian cari di internet apa itu metode PLS. Apakah benar PLS itu untuk mencari hubungan? Setahu saya PLS itu mencari pengaruh. Nah, sama seperti metode analisis jalur. Nah, mencari pengaruh secara langsung dan tidak langsung. Nah, coba cari di internet. Apa itu metode PLS? Ya, ketemu? Coba bacakan PLS itu apa? Ya, silakan. Metode yang digunakan untuk bukan pengaruh, mencari. Nah, kalau hubungan, nah coba buka kerangka pemikiran. Gambarnya. Oke. Kenapa dalam hipotesisnya tidak ada yang menjelaskan pengaruh langsungnya? Mana nih? Nah, coba